selesai lagi latihan di hari ini ya, di hari Senin ya. Besok libur ya. Jadi nggak tentu untuk harinya. Tadi terakhir kita latihan wall sit. Jadi bertahan selama 30 detik, bahkan bisa sampai 1 menit wall sit itu. Nah, jadi untuk melatih ketahanan kaki supaya kakinya ini lebih kuat lagi ya. Nah, sama aja kayak seperti lunges. Kalau lunges tuh lebih mengarah untuk melatih ketahanan kaki juga, terus keseimbangan juga. Atau sama juga kalau Bulgarian squat itu lebih mengarah untuk keseimbangan banget gitu ya. Nah, tadi waktu sebelum wall sit kita gerak merangkak. Ya, jadi merangkak kayak seperti bayi gitu. Tapi saya kesulitan karena ini baru pertama kali saya gerak merangkak ya. Itu untuk melatih semuanya dari kul sampai glute sampai kaki semuanya. Ya, dilatih semua. Ya. Tadi saya merasa ya sakit-sakit karena ini baru. Ya, baru banget untuk merangkak ya. Gitu. Sebelumnya saya juga nggak pernah diajarin sama yang sebelumnya sama PT itu. Waktu saya di Pitap ini belum pernah, baru kali ini saya diajarin merangkak, namanya gerakan merangkak lah gitu kan. Nah, walaupun saya tadi tempat sakit-sakit atau pegel-pegel, tapi saya tetap maju, pantang mundur ya. Nah, itu selalu saya ya kan, saya tetap selalu namanya semangat itu adalah nomor 1 bagi saya, nomor 1 banget gitu kan. Nah, terus kalau besok saya nge-gym, berarti kan saya rest atau istirahat gitu. Nge-gymnya lagi itu di hari Rabu kemungkinan, atau bisa jadi ya besok tiba-tiba nge-gym ya, tergantung gimana nanti kan gitu. Nah, kalau di atas kaki tuh, kalau di atas kaki ini memang tadi kan kelihatan sudah besar. Nah, walaupun beratnya masih 65 kilo, tapi saya tetap terus berusaha untuk menjadi idealnya. Sesulit apapun, sesusah apapun ya, saya pasti bisa namanya ke ideal ini. Ada waktunya, ada masanya ya. Jadi saya tidak akan pernah putus asa gitu ya, atau sampai situ saja, enggak. Tapi yang ada saya terus maju, terus melangkah yang lebih maju, yang lebih baik. Nah, kalian semua pun juga bisa kalau ingin seperti saya tuh, sangat bisa banget ya. Nah, makanya saya bisa jadi kuat begini tuh ya karena sering latihan nge-gym. Tapi kalau saya misal seandainya putus di tengah jalan, ya otomatis saya akan balik lagi ke asal mulanya lagi, itu pasti ya kan. Makanya saya harus lanjut terus, nggak ada kata putus nge-gymnya ini ya, terus pokoknya kan gitu. Nggak ada juga saya buat udah bosan, udah nggak usah nge-gym lagi, nggak ada kata yang begitu. Saya kalau bosan, saya mending cari tempat yang lain nge-gym gitu. Itu saya mending seperti itu ya kan, daripada saya harus berhenti gitu. Tempat gym itu banyak, bukan hanya Real Fitness, tapi ada namanya FTL, ada FTL gitu kan. Nah, kalau saya mau FTL itu mah bisa aja, tapi nanti aja gitu kan, kalau saya udah bosan di Real Fitness gitu kan. Tapi kalau untuk semua dari alat-alat yang ada yang membedakan banget, semuanya hampir sama, tergantung dari fungsi alat itu mau dijadikan sebagai apa. Kalau untuk dari mesinnya, untuk kabelnya, atau untuk manualnya, itu semua tergantung fungsinya. Tapi semuanya jelas berguna banget ya, berguna. Nah, kalau punya alat di rumah, apa juga berguna. Alat di rumah juga sama, ada gunanya. Bisa berguna sebagai untuk semua squat bisa, apalagi untuk shoulder press. Bisa shoulder press kan. Nah, kalau shoulder press kan begini-gini tangannya tuh ke atas. Nah, itu namanya shoulder press gitu. Shoulder press ada 2, bisa buat bahu, bisa buat dada ya kan. Nah, makanya saya jadi tahu nama alat ini karena udah kebiasaan terus nge-gym dari awal banget, dari yang nggak bisa menjadi bisa tuh kan. Gak nyangka kan akhirnya bisa menjadi lain banget. Nah, saya sendiri pun cukup takjub juga
loh kok beda banget gitu kan. Nah itulah yang saya heran dari saya juga gitu kan. Makanya ini masuk dobrakan yang sangat besar-besaran gitu kan, yang tidak saya bayangkan banget gitu kan. Nah jadi kalau misalnya nih kalian semua ya guys, geng, ingin melaksanakan kegiatan nge-gym, misalnya nggak ada permasalahan dari strukturnya, organnya, tubuhnya, tapi hanya kurus saja, udah makan banyak tapi ternyata beratnya nggak bisa naik. Nah itu gimana? Tetap solusinya harus nge-gym, tetap harus nge-gym ya, walaupun nggak ada masalah dari organ tubuhnya, bisa diatasi dengan ini. Maka secara perlahan itu BB-nya juga akan ikut naik, karena kan latihan berat. Nah latihan berat terus kan, latihan berat dari yang ringan sampai yang berjeban di bertingkat-tingkat gitu. Saya pun juga seperti itu ya kan. Nah kalau saya ini mungkin ibaratnya saya baru di level 4. Nah tapi saya untuk naik level 5 itu butuh waktu banget gitu. Nah gimana kalau level 10 pasti akan lebih butuh waktu lagi. Nah jadi ya memang seperti itulah, tingkat-tingkatan nge-gym tuh memang banyak banget ya. Kalau level 1 mah belum ada apa-apanya ya, masih jauh banget ya. Nah makanya kalau kalian lagi melaksanakan kegiatan itu, aktivitas kayak seperti saya gini, yaitu udah intinya memang harus berjuang yang sangat keras gitu kan. Nah yang sangat keras itu apa maksudnya? Ya tiada henti untuk menyerah untuk bebannya itu, tapi terus dilawan terus ya kan. Kalau nyerah itu namanya ya udah sampai sini aja, tapi nggak ada penaikan atau nggak ada peningkatan ya. Nah jadi seperti itu aja dari saya guys, geng ya. Jadi tetap selalu mendukung saya ya, kalau emang saya yang terbaik buat kalian ya. Dan kalau saya bila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya ya. Jadi cukup ya.